Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yusuf Iqbar Pradipta dengan NIM G00232204. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu dinding abdomen, ya, dinding abdomen, kemudian rektum, dan kemudian yang terakhir adalah peritoneum. Nah, di sini itu akan berjam-jam mengenai LO-nya, yang lain learning objektif dari video ini. Oke, pertama kali kita akan membahas mengenai lapisan dan juga dinding abdomen dari anterolateral. Oke, nah anterolateral itu dibagi menjadi beberapa lapisan. Nah, oke, biar agak paham, jadi kita akan membahas beberapa lapisan itu ke dalam suatu sini ya, gambar. Oke, nah jadi otot itu terbagi menjadi dua ya. Pertama-tama itu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle dan juga vertical muscle ini itu merupakan suatu hal yang mempunyai fungsi dan juga secara anatomisnya berbeda ya. Oke, jadi kita bahas mengenai anterolateral yang bagian flat muscle-nya dulu. Oke, jadi lapisan dari abdomen itu sebenarnya itu terdiri dari banyak ya. Pertama itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini itu dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa ya. Oke, nah sebelum fascia superficialis ini itu terdapat suatu organ yang penting, yaitu untuk menjaga kita dari adanya lapisan-lapisan atau bakteri-bakteri yang masuk dengan suatu kreatinisasi dan juga banyak adanya melanin untuk mencegah adanya kanker di sana, yaitu ada namanya kulit. Ya, saya lupa ini kulit itu yang pertama ya. Terus ada namanya fascia profunda. Nah, kemudian itu ada namanya musculus et aponeurosis. Nah, musculus et aponeurosis ini itu terdapat beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu dari luar ke dalam itu ada namanya obliquus externus. Kemudian ada obliquus internus. Kemudian ada namanya musculus, ini musculus ya, lupa ya. Depannya wajib musculus. Ada musculus transversus abdominis. Nah, ini untuk yang bagian flat muscle ya. Ini untuk flat muscle. Sedangkan untuk yang vertical muscle itu ada musculus et aponeurosisnya itu ya, ini ya sama. Itu untuk yang vertikal itu ada namanya ini ya guys ya, rectus abdominis sama pyramidalis. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini itu pertama ada namanya internal abdominalis oblique muscle yang berbentuk seperti A. Nah, untuk bagian bagian external oblique muscle itu berbentuk seperti V. Nah, dua ini, obliquus externus dan juga obliquus externus, itu berfungsi untuk rotasi daripada bagian abdomen. Ini fungsinya untuk rotasi. Nah, untuk ini rectus abdominis yang bagian depan sini yang membentuk seperti roti sobek ataupun menjadi 6 bagian ini yang biasa disebut dengan six-pack, itu berfungsi untuk fleksi daripada belakang, fleksi daripada posterior untuk namanya spina, untuk bagian ke belakangnya. Nah, piramidalis di sini itu beberapa orang itu sekitar 20% itu tidak mempunyainya ya. Nah, ini fungsinya itu sederhana, yaitu dari fungsi untuk semuanya otot di bagian anterior itu adalah untuk menstabilkan adanya organ-organ di dalam ya, untuk menstabilkan. Nah, kenapa sih kita perlu adanya otot di bagian abdomen sini? Ternyata otot itu kan terdiri dari namanya aktin sama miosin. Nah, ketika tidak ada namanya yang menopang suatu organ di dalam, maka organ-organ tersebut akan terlepas dong ya. Maka dari itu dibutuhkan otot untuk menjaga kestabilan daripada organ di dalamnya.
Oleh karena itu ada yang dinamakan itu basal metabolic rate. Basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate ini adalah untuk menjaga kestabilan tubuh agar tetap tubuh berada dalam posisi homeostatisnya ya. Nah, salah satunya ini, nah di dalamnya pasti itu kan untuk menjaga kestabilan dalam organ itu dibutuhkan namanya ototnya. Ototnya itu jika tidak bergerak sama sekali atau untuk menopangnya itu biasanya disebut dengan red fibers yang. Nah, red fibers ini itu banyak mengandung namanya hemoglobin. Bukan myoglobin. Ya. Jadi ini endurance-nya itu lama namun tidak cepat. Endurance-nya lama dan juga tidak cepat lelah. Namun kekuatannya hanya sedikit. Nah, kekuatannya itu hanya sekedar untuk menopang organ-organ yang di dalam. Nah, seperti itu. Jadi fungsi untuk semuanya itu untuk semua otot di bagian abdomen itu untuk menjaga kestabilan organ-organ yang di bagian dalamnya, seperti itu. Nah, untuk fascia Camper ini saya lupa menjelaskannya tadi. Untuk fascia Camper ini itu terdiri daripada lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini itu berada daripada kulit ya. Jadi daripada kulit itu terdapat adanya lemak. Nah, lemak ini merupakan suatu timbunan daripada yang kita makan. Nah, kenapa kok? Nah, terus di fascia carpanya ini merupakan suatu kayak lapisan ligamen-ligamen gitu. Nah, untuk di bagian atas umbilikus itu tidak terdapat ya. Tidak terdapat atas umbilikus. Untuk bagian bawahnya ini baru ada kedua ini. Nah, untuk scarpanya ini nanti akan menuju ke inferior untuk menuju membentuk di bagian inguinalisnya daripada sias sampai tuberculum pubicum itu akan membentuk suatu ligamen yang dinamakan ligamentum inguinalis. Nah, kemudian untuk yang bagian inferiornya itu akan membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan fascia latae. Nah, makanya di bagian femur kita ini terdapat namanya musculus tensor fascia latae. Ya, untuk menegangkan adanya tensor-tensor di bagian femur ya. Nah, kemudian fascia profunda ya. Fascia profunda ini merupakan suatu secara gampangnya itu merupakan suatu pemisah antara otot-otot ini ya. Misalkan ini adalah externus, obliquus externus. Ini internus. Ini transversalis. Nah, jadi ini itu untuk membedakan ya antara otot-otot lainnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat dari sini itu terdapat namanya pembeda di sini. Nah, di sini terdapat suatu lapisan ya, yaitu apa tadi namanya? Fascia profunda. Ya. Nah, terus yang paling jelas dari sini itu merupakan ada namanya fascia transversalis. Ya, selanjutnya adalah fascia transversalis. Nah, di sini fascia transversalis ini merupakan suatu fascia profunda yang merupakan setelah dalam lebih profundanya daripada musculus transversus abdominis. Nah, setelah musculus transversus setelah fascia transversalis itu terdapat namanya lagi ya. Namanya itu extraperitonealis. Fascia extraperitonealis. Nah, lagi-lagi ini merupakan tempatnya lemak. Dimana asam lemak itu akan ditimbun di sini. Dan juga di bagian mana tadi? Fascia Camper. Itu terdapat jaringan adiposa yang banyak ya. Terus setelah extraperitonealis baru kita ke peritoneum parietale. Oke, nah peritoneum parietale akan dibahas selanjutnya. Oke, untuk mengenai muskulus-muskulusnya sudah jelas ya. Jadi untuk untuk fungsi-fungsi dan lain-lainnya bisa dibaca sendiri ya, ataupun bisa mengulangi pembahasan saya tadi. Mungkin untuk adanya kesalahan bisa diperbaiki dengan cara direct message ke saya, mungkin bisa. Ya, Oke, nah lanjut ke bagian dinding posterior daripada abdomen. Nah, untuk dinding posterior ini sama, yaitu terdiri dari kulit. Yang pertama ya pasti untuk melapisi organ-organ kita daripada udara-udara bebas yang masuk agar tidak terlalu terinfeksi, karena kulit itu banyak mengandung suatu kreatin. Kreatin ini fungsinya itu untuk menahan suatu tekanan yang bersifat kasar ataupun mempunyai suatu
tekanan yang bersifat bakteri gitu ya, untuk menjaga lapisan-lapisan tubuh terjaga dari bakteri. Jadi ibaratnya kulit ini adalah suatu tumbal ya seperti itu. Nah kemudian ada namanya fascia superficialis ya, fascia superficialis. Nah karena tadi kan bagian anterior, nah sekarang tadi kan anterior itu namanya superficialis aja. Nah kalau bagian posterior itu namanya adalah dorsi. Nah untuk kemudian itu kan pasti ada namanya pembatas ya. Pembatasnya itu namanya itu fascia profunda, pembatas antara muscle-muscle-nya tadi, terus kemudian baru adanya muscle. Nah muscle ini yang rumit ya di bagian bagian posteriornya. Muscle ini dibagi menjadi 4 lapis. Kalau tadi kan cuman ada 3 otot ya, jadi itu simple aja gitu. Nah 3 otot untuk flat dan 2 otot itu untuk vertikalnya. Nah untuk penjelasan ligamen-ligamen seperti linea alba dan juga ligamen inguinal mungkin bisa dibahas lain pertemuan ya. Mungkin kita membahasnya seperti spesifik bagian muscle-muscle dan juga lapisan-lapisannya. Nah untuk muscle-nya sendiri itu lapisan yang pertama itu adalah latissimus dorsi, merupakan otot yang di bagian abdomen, yaitu melebar gitu ya, melebar di sini. Nah itu karena lebar gitu ya, itu tuh fungsinya juga bisa buat fleksi daripada anterobrachiae ya kan. Nah terus untuk ini kan lapisan pertama nih, lapisan pertama saya buat kayak gini. Nah terus ada lapisan kedua itu ada namanya musculus obliquus externus, terus ada di sini namanya apa, erector spinae. Terus ada namanya longissimus dorsi. Nah longissimus dorsi ini itu yaitu memanjang daripada dari leher gitu ya, dari sampai ke bagian belakang abdomen gitu ya. Jadi bisa disebut ini itu sebagai bagian dari lapisan-lapisan posterior daripada manusia. Jadi musculus longissimus dorsi. Terus ada namanya 100 posterior inferior ya. Musculus 100. Biasanya kan ada namanya itu scapula. Scapula itu disebabkan oleh musculus 100 anterior. Nah kalau ini 100 posterior inferior lagi ya, ditambah kemudian ribet posterior inferior. Nah untuk fungsi-fungsinya itu untuk menjaga stabilitas organ-organ abdomen pastinya ya, untuk semua daripada lapisan-lapisan anterior maupun dorsalnya. Nah kemudian ada yang lapisan ketiga itu namanya multifidus. Ada multifidus, terus ada erector spina, kemudian ada obliquus internus baru ya. Ya ini emang agak banyak ya, internus. Nah untuk lapisan yang keempat itu ada namanya quadratus lumborum ya, musculus quadratus lumborum ya maksud saya. Nah di sini nih, nah ini namanya quadratus lumborum. Terus ada namanya iliopsoas, itu bisa kita lihat di bagian legio femurnya, di atas os coxae ya, dari vertebrae lumbalis sampai ke coxae itu ada musculus iliopsoas major et minor ya, dua-duanya iliopsoas. Terus ada namanya transversus abdominis baru ya. Nah, terus baru seperti biasa ya. Jadi ini kan sudah saya tambahkan dulu. Terus baru namanya ada fascia extraperitonealis seperti biasa, yaitu lapisan-lapisan sengkutan atau lemak. Nah ini ada lemak ya, sebagai daripada peredaran darah itu menyimpan lemaknya itu di bagian extraperitonealis, kalau nggak di bagian fascia camper. Camper ya teman, di bagian dorsal ini tidak ada fascia camper, adanya langsung ke kulit dan langsung ke fascia profunda. Nah fascia profunda ini bisa disebut dengan fascia kolumbar, thoracolumbar ya,
thoracolumbar. Ini yang memisahkan antara muscle-muscle gitu. Oke. Terus baru ada namanya peritoneum parietale. Oke. Nah, mungkin itu lapisan-lapisan daripada posteriornya ya. Bisa lihat dari sini. Ya, di sini terdapat quadratus lumbolum yang bagian lapisan ketiga. Iya kan? Enggak, lapisan keempat. Terus di sini ada transversus abdominis gitu ya. Kan bagian lapisan terakhirnya, bagian lapisan keempatnya gitu. Terus di sini ada namanya internal obliquus externus, lapisan ketiganya. Nah, cuman di sini tidak kelihatan ya latissimus dorsinya ya. Namun dia tuh kayak bagian paling dorsalnya daripada muscle dari posteriornya. Terus di sini ada namanya psoas minor. Terus ini ada ini apa? Ini psoas minor, external obliquus externus bagian kedua, lapisan keduanya gitu. Oke, bisa dibaca lagi sininya. Namun kalau misalkan secara fungsional itu seperti ini ya lapisan-lapisannya. Ya, rector spina itu untuk menaikkan adanya spina ataupun medullus spinalisnya di tulang belakang kita. Kemudian ada longissimus dorsi, ya fungsinya sama. Serratus posterior itu untuk menegangkan daripada tubuh kita gitu. Oke, lanjut ke bagian rektum. Oke, nah rektum ini itu dibagi menjadi beberapa area ya. Nah di sini ada namanya zona nirektal, rectales. Nah itu di bagian sini ya guys, di bagian sini. Nah kemudian di bagian sini itu terdapat namanya linea non-rectales yang memisahkan antara rektum dan juga kanalis analisnya. Sedangkan di bagian sini itu dinamakan adanya rektum ya. Ya di sini baru kanalis analisnya, karena dipisahkan oleh linea anorectalisnya, kanalis analis. Di sini tuh rektumnya. Nah, oke. Nah, ciri khasnya dari rektum ini sendiri adalah adanya plika transversusnya ini. Nah, ini kan transversusnya seperti ini kan. Plika itu suatu pelipatannya itu plika transversus. Plika transversus itu kan berarti ke samping gini ya guys ya. Nah kemudian untuk bagian daripada setelah linea anorectalis ini merupakan suatu terdapat suatu plikanya itu longitudinal, tidak transversus seperti di bagian rektal. Jadi itulah yang membedakan zona-zona dari rektum dan juga rektal. Nah kemudian seharusnya kan misalkan dari ini kan misalkan saya ibaratnya ini seperti kolon ya. Misalnya ini kolon ascendent transversus sama ini ascendent. Nah ini kan misal sudah masuk ke zona sigmoideum, ini makanya akan seperti ini. Nah jadi ada flexura yang merupakan suatu belokan ya, yang ditarik suatu ligamen ya, ini namanya flexura sacralis ya, yang membentuk seperti suatu S kayak gini. Ini flexura sacralis. Nah di sini itu ada namanya pelipat aja, namanya flexura anolectalis. Oke, mungkin seperti itu. Nah di sini ada zona anorectalis ini ya. Nah zona anorectalis ini itu berfungsi untuk menahan adanya feses yang akan dikeluarkan gitu ya. Oke, nah di sini. Nah, ketika feses akan keluar, maka di sini otot-otot ini akan berelaksasi ya guys ya. Otot berelaksasi akan saat keluar.
saat feses itu sudah sempurna diolah, diserap oleh tubuh, diabsorpsi lewat fase terakhirnya itu di kolon sifoideum. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian di bagian sini itu terdapat di bagian sini itu terdapat ya tadi plika longitudinal yang membedakan antara zona anorektalis dan juga kanalis analis. Di sini itu juga terdapat namanya valvula anorektalis. Valvula anorektalis ini merupakan suatu gerigi. Nah, sini valvulanya. Nah, ini kan membentuk suatu gelombang gitu ya. Nah, di sini itu merupakan plika longitudinalnya. Nah, fungsinya itu untuk memperkuat adanya lapisan antara zona anorektalis dan juga kanalis analisnya gitu. Nah, juga invaginasi itu kan suatu lipatan ya. Nah, suatu lipatan jika lipatannya tersebut itu dipanjangkan ya. Nah, suatu lipatan. Nah, berarti kan suatu lipatan ini ya kan. Nah, suatu lipatan ini jika kita tidak ada namanya invaginasi seperti ini, maka akan hasilnya kan kayak gini ya. Nah, jadi suatu pelipatan ini itu untuk berfungsi sebagai perekatan gitu maksudnya. Kalau menurut logika gitu ya. Jadi semakin erat gitu hubungannya. Nah, di sini tuh terdapat banyak itu ya. Corpus caneversum recti, terdapat banyak pembuluh darah di sini. Nah, makanya di sini itu terbentuk adanya plika longitudinal gitu. Nah, terus di sini itu terdapat namanya zona pecten analis. Zona pecten analis. Nah, pecten analis ini itu nah, di situ juga terdapat namanya linea pectinata. Nah, zona pecten analis ini tadi masih berbentuk plika longitudinal. Oh ya, maaf, ini maksudnya zona pecten analis ya, bukan anorektalis ya. Nah, pecten analis ini berbentuk plika longitudinal dan juga terdapat valvula di sana ya. Valvula itu semacam kayak kunci gitu. Nah, kemudian di sini itu ada namanya linea anokutanea. Nah, linea anokutanea ini merupakan suatu zona linea anokutanea itu di bagian sini ya guys ya ternyata. Nah, linea anokutanea ini itu yang membatasi antara suatu plika longitudinal dengan kulit ya, dengan suatu perbatasan yaitu kulit. Nah, setelah linea anokutanea ini itu sudah berbentuk kulit ya, apa namanya, zona kutanea gitu. Nah, sekarang kan tadi sudah nih bagian-bagian segmen-segmen daripada rektum, terdiri dari linea anorektalis, terus ada linea pectinata, pectinate ya, terus ada linea anokutanea. Nah, di sini kan ada namanya lapisan yang dinamakan pecten analis. Di sini nih, di bagian sini itu ada namanya pecten analis. Nah, ini di sini itu terdapat namanya linea alba. Ini tuh berbentuknya seperti squamous kompleks. Di sini juga terdapat lapisan yang berwarna putih-putih gitu. Putih-putih gitu ya, sudah mulai putih-putih. Nah, kalau pecten analis ini mulai terbentuknya plika longitudinalnya. Nah, kalau misalkan di anokutanea ini berarti setelahnya itu setelah linea anokutanea berarti suatu perbatasan gitu ya. Setelah perbatasan suatu garis dari artinya anus, kutan itu berarti kulit. Nah, dari setelah
anus dan kutan. Nah, berarti itu kan kita membicarakan setelahnya, berarti kutan. Berarti itu adalah kulit. Nah, biasanya di sini terdapat rambut-rambut gitu ya. Sudah mulai tumbuh rambut-rambutnya. Gitu. Mungkin itu. Nah, di situ untuk terdapat suatu muscle gitu ya yang berfungsi untuk suatu defekasi daripada proses-proses kita untuk pembuangannya gitu. Itu ada kelompok musculus sphincter ani. Nah, musculus sphincter ini itu apa aja? Itu adalah musculus sphincter ani externus internus. Nah, terus ini internus. Terus ada namanya corrugator ani. Terus ada namanya musculus puborectalis. Nah, untuk puborectalis dan juga sphincter ani externus ini merupakan otot skelet. Nah, ini musculus corrugator ani dan juga sphincter ani internus. Salah. Ini ya. Nah, untuk ini itu mereka adalah otot polos. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk neurovaskularisasinya. Nah, oke. Jadi dari arteri ya. Arteri rectalis. Kan ada 2 segmen nih. Arteri rectalis superior sama arteri rectalis media sama inferior. Nah, untuk arteri rectalis superior ini itu percabangannya itu dari sini guys. Dari arteri mesenterica inferior. Untuk lihat ya, ini kan arteri mesenterica inferior nih. Kemudian di sini akan membentuk nih superior rectal arteri. Ya, bisa lihat ya. Nah, untuk ini arteri rectalis media sama inferior itu percabangannya itu dari ini arteri iliaca internal. Jadi ini ya ada 2. Itu ada rectalis media sama inferior. Nah, untuk venanya, kalau arteri rectalis superior itu akan menuju ke arteri mesenterica inferior. Nah, kemudian arteri mesenterica inferior ini akan menuju ke bagian arteri sih, vena harusnya. Vena. Nah, mesenterica inferior ini akan menuju ke bagian vena lienalis dulu. Nah, kemudian baru ke vena porta hepatis. Nah, makanya pada beberapa kasus apabila di sini terjadi namanya hipertensi, maka akan menyebabkan suatu sumbatan di bagian sini. Jadi efeknya itu domino. Nah, jika terjadi suatu sumbatan di antara vena mesenterica inferior ataupun vena lienalis ini, maka akan berimbas ke vena rectalis superiornya. Nah, apabila vena rectalis superiornya ini tidak dapat menuju jalur ini, maka akan menuju suatu jalurnya lagi ya, yaitu ada namanya vena rectalis media sama vena rectalis inferior. Nah, salah satunya ini ya penyebabnya jika terjadi hipertensi di bagian vena porta hepatis ataupun di lienalis ataupun di mesenterica inferior, maka akan menuju ke sini. Nah, apabila terlalu banyak terjadi sumbatan ya di bagian vena rectalis media ataupun inferior, maka akan terjadi suatu klinis yang disebut dengan hemoroid atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ambeien. Nah, ambeien itu terdapat banyak stadiumnya ya. Kalau untuk stadium 1 dan 2 itu
AMB-nya itu bisa masuk kembali. Nah, stadium 1 dan 2 itu AMB-nya itu atau penonjolan AMB-nya itu bisa masuk kembali ke dalam anus. Kalau misal stadium 3 dan 4 itu harus stadium 3 dan 4 itu cuman nggak bisa balik lagi ke dalamnya, jadi sudah besar gitu ya, udah besar gitu. Nah, hemorrhoid ini bagi dua, internus sama externus. Nah, jadi kalau externus ini berada di bawah linea pectinata, linea pectinate. Nah, kalau ini berada di atas linea pectinate. Oke, sudah. Nah, ini untuk persarafannya ya. Oke, persarafannya untuk nervus parasimpatisnya itu dipersarafi oleh nervus splanchnici pelvici. Nah, untuk simpatisnya itu adalah nervus splanchnicolumbalis ya. Maaf jika terjadi kekeliruan ya. Ini yang saya ingat. Nah, udah di sini kita akan berbicara mengenai peritoneum. Oke, nah sebenarnya peritoneum siapa? Itu apa? Nah, jadi peritoneum itu adalah suatu dinding abdomen ataupun di bahasa histologinya itu adalah lapisan serosa yang terbentuk daripada mesotelium dan juga jaringan pengikat longgar. Nah, sehingga organ-organnya itu akan terlindung daripada gesekan-gesekan. Nah, di dalam peritoneum ini terdapat beberapa sedikit cairan juga untuk adanya lubrikasi ataupun gesekan-gesekannya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, peritoneum ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietale sama viscerale. Nah, untuk parietale itu yang berarti menempel pada dinding-dinding abdomen ini. Nah, ini ya, dinding-dinding abdomen, baik posterior maupun inferior. Nah, kalau bagian anterior itu namanya preperitoneal. Nah, kalau bagian posterior itu berarti dinamakan retroperitoneal. Oke, nah setelah itu kita akan membicarakan mengenai duplikator peritonei. Nah, duplikator peritonei itu ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada namanya omentum sama apa namanya ligamentum peritonei dulu. Ini sama mesendarium ya. Nah, jadi omentum ini merupakan suatu ligamen yang terbentuk di antara organ-organ seperti gaster dan juga hepar. Itu akan membentuk suatu omentum. Omentumnya itu apa aja? Omentum, minus sama maius yang akan nanti kita bicarakan. Kemudian ini ada ligamentum peritonei. Jadi di bagian abdomen sini juga terdapat suatu ligamen yang menghubungkan antara organ-organ. Nah, contohnya itu apa aja? Jadi ada namanya ligamentum seperti ya. Salah satunya itu hepatogastricum. Terus ada ligamentum hepatoduodenale. Nah, ini kan kayak menyambungkan gitu ya. Jadi organ-organ hepar. Terus kemudian ada misal lien ya seperti ligamentum splenolenale. Terus ligamentum gastrolienale. Terus ada namanya ya ini kan untuk bagian lien ya. Untuk gasternya, nah di sini banyak ya gaster. Ada 3. Ligamentum gastrocolika. Nah, ligamentum gastrosprenica. Nah, oke, untuk cara mengambilnya sendiri itu berdasarkan letak-letaknya ya. Jadi kan gastrocolika berarti
antara gaster dan juga coli ataupun kolon. Terus ada ligamentum gastroperenica, berarti antara gaster dan juga perenica. Perenica itu adalah diafragma gitu ya, atau dinding daripada abdomen di bagian atas, terdiri dari otot-otot pernafasan gitu ya, untuk inspirasi dan juga ekspirasi. Terus ada namanya ligamentum gastro lianale. Terus ada satu lagi ya, ligamentum gastro hepaticum gitu. Nah, untuk mesenterium sendiri ya, jadi kan ini merupakan suatu penggantung gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi di sini adalah suatu organ, di sini adalah penggantung. Jadi di sini mesenterium, ini peritoneum, di sini adalah misal dinding posterior. Nah, jadi mesenterium itu adalah menggantungkan antara peritoneum visceral, antara peritoneum visceral dengan dinding posterior, sehingga mereka itu dapat melekat. Nah, mesenterium itu apa aja? Mesenterium itu ada apa aja? Mesenterium atau mesenterica ya, aku lupa yang bener mana. Terus ada mesenterica itu ada 3. Terus ada mesokolon, mesoappendix, sama satu lagi itu ada mesenterium. Nah, secara gampangnya mesokolon itu yang melekatkan antara kolon dan juga dinding posterior abdomen. Jadi terdapat suatu tali gitu ya di antara abdomen dan juga mesenterica sini, dinding abdomen posterior, mesenterica, terus parietal, sehingga tidak terjadi tiba-tiba organ tersebut tuh kayak berpindah asal-asalan gitu, jadi merekatkan gitu ibaratnya. Di sini ya, nih di sini dapat dilihat nih, itu mesenterium seperti ini mesenterium ya, seperti itu. Ini mesokolon, ini berarti mesenterium. Terus appendix tidak terlihat ya di sini. Kalau ada appendix berarti mesoappendix, sekitar di bagian sini ya. Oke. Nah, lanjut. Ya. Oke, setelah itu ada namanya setelah itu saya akan membahas mengenai laser shock. Greater laser shock sama yang laser shock. Greater shock sama laser shock. Greater shock sama laser shock. Oke. Nah, jadi ibarat ini adalah omentum minus, ini adalah omentum maius. Omentum maius. Ya, omentum minus. Nah, jadi ibaratnya itu di sini adalah suatu organ lambung. Ya, lambung kan seperti huruf J seperti ini. Nah, di sini itu terdapat namanya organ-organ seperti tirai sini ya. Oke. Nah, terus ini ada organ-organ seperti ya, perekat antara hepar dan juga ini, dan juga lambung. Nah, greater shock itu adalah ini ya, omentum maius. Nah, greater shock itu dibentuk oleh beberapa ligamen, yaitu ligamentum. Nah, ini bagian sini berarti gastroperenica, ligamentum gastrocolica. Terus di sini ada ligamentum gastrolianale. Terus di ini ada ligamentum splenolenale. Nah, jadi omentum maius ini itu dibentuk dari ventral colon transversum ya, di sini menutupi regio intestinum kita dan juga ventral dari kolon transversumnya, kemudian juga dari lateral kolon ascendent and descendent gitu. Jadi gitu. Nah, untuk bagian dorsal dan juga medial daripada kolonnya itu
akan dilekati oleh mesokolon. Jadi untuk yang menarik belakang ya logikanya seperti itu ya. Untuk menutupi seperti tirai berarti kan di bagian ventral daripada kolon reversum dan juga lateral daripada kolon ascendens dan juga descendens. Nah, untuk melekatkan dari belakang gitu ya. Untuk melekatkan ke belakang atau menuju ke dinding posterior abdomen itu kan perlu namanya mesenterium. Mesenterium. Nah, mesenterium itu mesenterium untuk spesifik di kolon itu namanya adalah mesokolon. Nah, oke, jadi kan saya lupa ya menjelaskan mengenai intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Jadi untuk retroperitoneal sendiri toneal itu kan jadi di sini ibaratnya itu dinding abdomen. Nah, jadi hanya sekitar segini saja tidak terdapat mesenteriumnya ya, tidak terdapat adanya organ seperti menggantungnya. Nah, untuk intraperitoneal itu ada namanya seperti mesenteriumnya seperti ini. Nah, jadi hanya kalau retroperitoneal itu hanya dinding posteriornya saja yang dilekati oleh peritoneum visceral. Nah, bagian abdomen bagian posteriornya ini akan langsung dilekati oleh peritoneum parietal. Nah, ini peritoneum fascia. Nah, seperti itu. Nah, untuk omentum minus ya ini ada ya pembentuk susunannya itu ada ligamentum hepatoduodenal. Terus ada ligamentum gastrohepaticum dan seterusnya. Ya, cuma 2 aja, bukan seterusnya. Oke, terus ini ada intraperitoneal, retroperitoneal. Nah, di sini bedanya itu terdapat mesenterium atau pendangan tungnya. Di sini adalah peritoneum parietale. Ini visceral, peritoneum visceral. Nah, untuk organ-organnya retroperitoneal dan intraperitoneal sendiri itu apa aja? Nah, untuk organ intraperitoneal karena banyak maka kita akan membahas mengenai retroperitonealnya saja. Nah, untuk retroperitonealnya berdasarkan jalan tikus itu ada Sedgwicker. Ya, kalau dia salah. Kalau Sedgwicker itu berarti ada supra renalis gland. Ya, jadi glandula di bagian superior daripada ginjal. Terus di sini ada aorta. Ini ya, ini bagian retroperitoneal ya, guys. Terus di sini ada namanya duodenum pars superior. Duodenum superior. Pars superior. Ini ada pankreas. Kecuali pars caudal. Di sini ada Nah, di sini ada kolon, ascendens, et descendens. Di sini ada kidney ataupun ginjal. Terus di sini ada namanya, bentar. Ini ada rectum. Sebentar. Mungkin punya apa ya? Mungkin saya lihat dulu. Untuk punya itu ada ureter sama esophagus. Ya, saya bingung antara ureter kalau nggak uretra ya tadinya. Di sini ada esophagus gitu. Nah, selain organ-organ ini itu termasuknya intraperitoneal. Nah, jadi ini adalah organ retroperitoneal. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.